Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena rumah ini akan dikontrakkan ya, maksudnya kan Januari 2023 kan sudah mau dikontrakkan, jadi ya ini masih saya tutup soalnya masih pagi ya tadi. Soalnya masih pagi jadi saya tutup. Nah, sebentar. Saya ingin menjelaskan ini ya pengertian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini adalah salah satu kewajiban yang mesti dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman. Nah, zakat fitrah itu apa toh? Zakat fitrah itu zakat berupa makanan pokok dalam suatu daerah ya, yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kita itu mengeluarkan zakat fitrah itu teman-teman. Zakat itu kan ada zakat kalau kita misalnya dapat penghasilan kita mengeluarkan zakat. Nah, yang ini itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan khusus pada saat akan sholat Idul Fitri. Nah, ini kenapa saya bahas, kan ini kan sebentar lagi puasa dan sebentar lagi. Nah, walaupun begitu tetap dibahas ini dulu ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu antara lain siapa? Yaitu kepada orang Islam ya, baik tua maupun muda. Jadi kalau orang di luar non Islam tidak mengeluarkan zakat fitrah, kalau diwajibkan kepada orang Islam baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan ya. Jadi laki-laki atau perempuan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan orang Islam ya, baik tua atau muda, merdeka, budak, bahkan kanak-kanak sekalipun. Misalnya gini ya, saya kan punya anak. Nah, saya juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya. Anak saya Fat itu ya. Saya kan mempunyai anak Fat. Nah, saya mengeluarkan zakat untuk anak saya ya, dengan saya misalnya. Nah, itu yang dimaksud anak-anak juga wajib dikeluarkan. Tapi yang wajib mengeluarkan zakat itu misalnya saya gitu, atau yang menanggung, misalnya yang menanggung Fat itu siapa gitu ya. Misalnya kalau tinggal dengan siapa, ditanggung siapa. Yang jelas kewajiban anak-anak pun dikeluarkan oleh yang dewasa gitu ya. Nah, itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dikerjakan pada saat sesudah sholat Idul Fitri tidak sah teman-teman, karena pengertian zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, bahkan anak-anak. Tapi yang mengeluarkan orang dewasa tadi ya, itu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri tidak wajib melaksanakan. Nah, ukuran kadarnya berapa gitu ya? Tiap-tiap jiwa sebanyak 1 sok, 2,5 kilogram atau 3 liter dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di dalam daerah tersebut. Dari terbenam, waktu pengeluarannya dari terbenam matahari pada akhir Ramadan, malam hari raya Idul Fitri, sampai sebelum memulai sholat Id ya. Boleh pula dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya gitu ya. Karena dulu para sahabat Rasulullah SAW juga memberikannya zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi ulama juga ada sebagian ulama lain, antara lain Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa boleh pula mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan, karena hadis Nabi di atas hanya menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum mulai sholat Id, tanpa penjelasan kapan permulaannya. Sedang para sahabat ada yang mengeluarkan 1 bahkan 2 hari sebelum hari raya. Maka berdasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan sudah boleh dan sah, yaitu ya. Sasaran zakat fitrah itu siapa teman-teman? Ya. Sasaran zakat fitrah itu adalah tidak berbeda dengan yang berhak menerima zakat ya, sebagaimana yang tertera pada surat At-Taubah ayat 60. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui siapa
siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang berhak menerima zakat yang lainnya. Yaitu kita bisa buka pada surat At-Taubah ayat 60. Intinya dari surat At-Taubah ayat 60 itu yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan, teman-teman. Ya, 8 golongan. Yang pertama apa? Orang-orang fakir. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah itu orang-orang fakir. Yang dimaksud orang fakir di sini adalah orang-orang yang di dalam penghidupan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya hanya mampu mencukupi kurang dari separuh keperluannya. Misalnya keperluannya sehari misalnya 100.000, dia hanya menyediakan 50.000 misalnya lah ya. Misalnya. Jadi yang dimaksud orang fakir itu hanya mampu mencukupi kurang dari separuh keperluannya. Lalu orang-orang miskin, yaitu sebagaimana nomor 1, tetapi lebih dari separuh, namun kurang dari kebutuhannya. Ini ya hampir sama dengan orang fakir, tapi kan maksudnya kalau orang-orang miskin ini lebih mampu untuk menyediakan kebutuhannya daripada orang-orang fakir. Kalau orang-orang fakir itu dengan kebutuhan sehari-hari itu sangat jauh berbeda, tapi kalau orang miskin juga kurang, tapi kan tidak sebanyak orang fakir, itu intinya ya. Lalu orang-orang yang mengurusi zakat. Nah, jadi kalau kita itu misalnya mau mengeluarkan zakat, apa itu zakat fitrah, ataupun zakat penghasilan, ataupun zakat pertanian. Zakat itu kan tidak hanya zakat fitrah saja, teman-teman. Kalau kita ada zakat penghasilan, zakat pertanian itu kan. Nah, itu kan ada yang mengurusi zakat-zakat itu kan. Nah, jadi orang-orang yang mengurusi zakat itu juga berhak mendapatkan zakat fitrah gitu ya. Jadi harus ada seorang yang mengurusi zakat, baik itu zakat mal, baik itu zakat penghasilan, apa zakat pertanian, apa zakat fitrah, itu ada orang-orang yang mengurus. Nah, orang-orang yang mengurusi zakat itu berhak menerima zakat fitrah. Lalu yang keempat ini orang-orang yang dijinakkan hatinya. Siapa orang yang dijinakkan hatinya itu? Orang yang baru masuk Islam ya, agar makin mantap keislamannya. Jadi mu'alaf itu loh teman-teman. Jadi mu'alaf itu bisa kita kasih zakat fitrah. Lalu yang kedua, orang yang diharapkan masuk Islam. Jadi kita berharap kalau dia itu masuk Islam gitu ya misalnya ya. Dan telah nampak tanda-tanda simpati dan perhatiannya terhadap Islam. Dia itu misalnya aslinya kan misalnya Kristen atau Katolik, tapi dia itu tertarik dengan Islam. Dia itu diharapkan masuk Islam bisa gitu loh. Dia mulai tertarik dengan Islam. Aslinya kan misalnya Kristen toh, tapi dia itu melihat Islam itu kok bagus atau gimana gitu. Jadi dia tertarik dengan Islam. Nah, ia juga berhak menerima zakat fitrah. Jadi orang yang diharapkan masuk Islam dan telah tampak tanda-tanda simpati dan perhatiannya terhadap Islam itu berhak menerima zakat fitrah atau mu'alaf itu loh teman-teman. Jadi misalnya Kristen tertarik dengan Islam ya, dan dia memang benar-benar misalnya kita tertarik gitu dengan Islam ya. Nah, ini untuk menguatkan kecintaannya kepada Islam agar dia itu makin mantap dengan Islam, kita boleh dia berhak menerima zakat fitrah itu ya. Nah, yang terakhir ini orang yang sangat memusuhi Islam. Orang-orang yang sangat memusuhi Islam dan berpengaruh dalam masyarakat. Nah, diharapkan dengan pemberian zakat kepadanya itu dapat memperlunasikannya atau menghentikan sama sekali permusuhannya terhadap Islam itu. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan Islam ya. Misalnya di luar Islam gitu loh ya. Atau mungkin dia itu tidak mau kita dakwahi atau gimana, atau benci dengan Islam. Dia itu menolak dakwah kita ya. Misalnya kita itu mau mendakwahi dia Islam atau gimana, sudah menolak. Padahal sebenarnya kan kalau tujuan kita itu untuk mendakwahi orang itu sebenarnya kan untuk menyelamatkan, tapi dia itu kadang-kadang salah terima dan memusuhi kita gitu loh ya. Kan ada orang yang terkadang membenci Islam, tidak suka dengan Islam, sudah menolak dulu. Kita itu tujuannya baik, sebenarnya mau mendakwahi, karena Islam itu sebenarnya ya
Kok tujuan kita itu misalnya mendakwai Islam atau kita itu memposting tentang itu, sebenarnya kita itu tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain. Tapi terkadang yang kita selamatkan itu tidak mau menerima gitu loh teman-teman, kadang. Nah itu bisa kita kasih zakat kepadanya. Jadi orang-orang yang sangat mengungsi Islam dan berpengaruh dalam masyarakat agar dia itu lunak gitu ya. Siapa tahu dengan zakat fitrah itu dia menjadi lunak hatinya, tidak memusuhi Islam lagi. Dan mungkin saja suatu saat dia itu sadar dan mau menerima Islam, itu juga bisa ya. Nah itu ya. Lalu budak. Nah, budak tapi di zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan ya. Itu dulu ya. Lalu orang-orang yang berhutang. Orang-orang Islam yang sedang dalam kesulitan dan kepayahan karena terbelit oleh hutang-hutangnya yang bukan disebabkan karena pemborosan, maksiat, judi dan sebagainya. Jadi kalau hutangnya karena judi atau minum-minuman keras itu tidak boleh dikasih zakat fitrah. Jadi hutangnya itu karena misalnya untuk kebaikan atau untuk kebutuhan hidup atau gimana gitu ya. Ya untuk hal-hal yang berguna untuk akhiratnya juga ya, bukan untuk maksiat itu misalnya apa? Dia berhutang untuk judi, dia berhutang untuk minum-minuman keras. Nah itu tidak boleh kita kasih ya, itu tidak boleh. Jadi untuk hal-hal yang baik saja yang kita kasih orang yang berhutang itu. Nah di jalan Allah itu apa? Yaitu sabilillah ya. Misalnya gini, setiap sarana dan tempat serta orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Misalnya masjid-masjid, sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga dakwah, tempat pengajian dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang menyelenggarakan serta mengurusinya, dan juga termasuk sabilillah ialah hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dibenarkan oleh agama, seperti mendirikan rumah sakit, gedung pertemuan, membangun jembatan dan sebagainya. Yang terakhir adalah orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, orang-orang yang dalam perjalanan itu ya perjalanan kemana saja teman-teman, asal selamat perjalanan itu kebaikan bukan untuk maksiat, itu bisa kita berikan zakat fitrah. Nah ini tadi ya. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah tadi pertama apa? Orang-orang fakir. Kedua orang-orang miskin. Ketiga orang-orang yang mengurusi zakat. Keempat orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam atau mu'alaf. Yang kelima budak. Yang keenam orang-orang yang berhutang di jalan kebaikan bukan jalan maksiat seperti judi, komer, tidak boleh ya. Yang ketujuh jalan Allah. Yang kedelapan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah itu intinya ya. Jadi zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tapi juga bisa zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari penghasilan kita teman-teman. Nah kalau zakat fitrah ini kan tadi sudah ada ketentuannya, dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Pada dasarnya sasaran zakat fitrah dengan zakat biasa itu, zakat koyok zakat penghasilan itu sama ya, tidak jauh berbeda ya. Yo termasuk kalau zakat biasa itu ya orang fakir, orang miskin, orang yang mengurusi zakat, orang yang dijinak hatinya untuk masuk Islam atau mu'alaf gitu ya. Lalu budak, orang yang berhutang, jalan Allah, pada dasarnya sama. Cuma kan takarannya pengeluarannya itu berbeda karena zakat fitrah dengan zakat lainnya itu kan beda gitu ya. Nah, itu saja ya. Nah, intinya di sini teman-teman, saya ingin menegaskan sekali di dalam Islam itu banyak sekali syariat. Islam itu sebenarnya tidak sulit ya. Dan kalau ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti korban gitu ya. Jadi pada dasarnya Islam itu sebenarnya adalah agama yang sempurna dan agama yang terbaik. Karena ya memang Allah itu tidak mungkin menciptakan agama itu tidak terbaik. Kalau Allah sudah menciptakan agama, berarti Allah itu sudah menciptakan terbaik. Dan Islam itu adalah agama penyelamat. Meskipun memang Islam itu memang kalau sudah terbiasa misalnya agama lain kan misalnya ibadahnya cuma seminggu sekali. Kalau Islam itu ya ribetnya itu kadang ada ya orang Kristen yang tidak mau Islam itu alasannya apa? Karena orang Islam itu
sehari kudu sholat 5 kali, itu belum sholat sunnahnya ya. Sedangkan kalau orang Kristen itu kan misalnya cuma seminggu sekali ke gereja. Nah, tapi apapun perintah yang diperintahkan oleh agama Islam ya, saya melihat Islam itu agama yang paling sempurna. Islam itu ya, pertama melarang adanya judi, kedua melarang minum minuman keras. Kenapa Allah melarang minuman keras? Karena minuman keras itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak kejadian di negeri Indonesia itu ya, minum minuman keras itu meninggal mendadak massal itu karena apa? Kelebihan dosis, teman-teman. Nah, kenapa kok Allah itu melarang? Tidak mungkin Allah melarang itu buruk ya. Allah itu melarang mesti baik. Memang Allah itu tegas ya, di dalam Al-Quran sendiri saya juga sering melihat ayat Allah itu tegas. Ancaman Allah pun keras, tapi sebenarnya Islam itu adalah agama terbaik. Saya sendiri kalau misalnya Kristen ya, saya akan sakit karena saya tidak kuat dengan minum minuman keras, saya tidak kuat dengan babi. Babi itu kenapa diharamkan oleh Allah? Karena mengandung cacing pita. Sedangkan agama lain itu tidak melarang babi, agama lain tidak melarang minuman keras. Sedangkan saya itu tidak kuat dengan minum minuman keras. Saya merasa Islam itu agama yang sehat gitu loh ya. Tidak hanya menyelamatkan dunia saja tapi juga akhirat. Karena saya tidak mungkin, kalau saya jadi Kristen saya sudah sakit, teman-teman. Saya itu tidak kuat minum minuman yang mengandung tidak sehat-sehat itu loh. Dan saya itu minum obat itu jarang, tidak karena terpaksa ya kan. Jadi pendapat saya pun Islam itu adalah agama terbaik. Tapi ya silahkan yang tidak mau Islam, tapi kan memang Islam itu menurut saya itu agama terbaik, dan saya kalau tidak Islam ya gak sehat, teman-teman. Nah, soalnya Islam itu kebaikan yang saya lihat dari Islam itu loh ya, Islam itu melarang minuman keras. Sedangkan saya melihat sendiri, kenapa kok Allah mengharamkan minuman keras? Karena di dalamnya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya kan? Banyak kejadian itu ya, yang setelah minum minuman keras itu meninggal dunia itu banyak, teman-teman. Jadi Allah itu kalau melarang tidak mungkin buruk gitu loh ya. Jadi tapi bagi yang tidak mau Islam juga tidak apa-apa. Tapi jangan menolak Islam. Islam itu sebenarnya kok kita mendakwahi Islam itu kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan mereka gitu loh, teman-teman. Tidak ada niat buruk. Karena memang Islam itu sebenarnya kan agama menyelamatkan dunia dan akhirat. Orang Islam saja belum tentu masuk surga loh ya. Jadi jangan salah paham kenapa kok kita mendakwahi supaya misalnya dengan Islam kita itu, karena ya memang ingin menyelamatkan dunia dan akhirat. Karena Islam itu sebenarnya adalah agama penyelamat ya. Tapi kalau salah paham tidak mau diselamatkan ya terserah, itu urusannya dengan Allah. Tapi Islam saja juga belum tentu masuk surga. Tapi kan berusaha untuk selamat. Karena sebenarnya agama Islam itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Dan Islam sekalipun di dunia ini sudah bisa menyelamatkan. Saya merasa Islam itu sudah menyelamatkan hidup saya. Islam itu tidak boleh minum minuman keras, Islam itu tidak boleh judi, tidak boleh makan babi. Kenapa Allah mengharamkan babi, teman-teman? Karena babi itu mengandung cacing pita, sedang cacing pita itu berbahaya bagi kesehatan. Kenapa Allah melarang judi? Nah, judi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bisa membuat bangkrut misalnya. Kenapa Allah melarang minum minuman keras? Minuman keras itu bisa membuat meninggal. Banyak kejadian, teman-teman. Kalau tidak kuat yang meninggal, overdosis yang meninggal. Karena minuman keras itu ya, dikasih di dinding itu aja udah, dindingnya itu udah terkelupas. Itu padahal dikasih di dinding loh ya. Karena minuman keras itu kan campurannya juga keras, teman-teman. Ya, jadi Islam itu sebenarnya agama yang sangat sempurna ya. Kenapa kok Islam melarang minum minuman keras? Kenapa kok Islam melarang judi? Kenapa kok Islam melarang makan makanan babi? Ya karena banyak mudaratnya ya. Saya juga merasa Islam itu terbaik ya. Saya tidak merasa Islam itu ada kekurangannya sama sekali. Belum disuruh sholat. Saya sendiri kalau pas tidak sholat itu loh teman-teman, saya tuh merasa hati saya gelisah gitu loh. Meskipun sehari misalnya 5 kali tetap berbeda dengan tidak sholat. Iya, karena sholat itu adalah zikir kita kepada Allah ya. Kita itu ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Tapi
terserah jika memang kalian menganggap misalnya agama lain baik ya. Tapi yang jelas Islam itu sebenarnya agama menyelamatkan ya. Ya, dan orang yang mendakwai Islam itu sebenarnya tujuannya ya tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan orang yang didakwai tadi. Tapi jika memang tidak berkenan, yo terserahlah, itu urusannya dengan Allah. Tapi sebenarnya tujuannya seperti itu, jadi jangan marah. Karena sebenarnya Islam itu adalah agama penyelamat dunia akhirat. Ya itu sudah pasti loh, jika Allah itu berjanji bahwa Islam itu sebenarnya agama penyelamat juga bisa. Nyata nih terbukti, Islam itu melarang minum-minuman keras, Islam itu melarang judi, Islam itu melarang makan makan babi. Saya tuh sangat simpati dengan Islam itu seperti itu teman-teman. Babi itu mengandung parasit yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya jadi yo enak tapi berbahaya, mengandung cacing pita, ayo. Jadi Allah itu melarang tidak mungkin buruk. Yakin itu. Saya tidak merasa kok Allah itu melarang kok buruk. Saya juga melihat minuman keras itu tidak ada manfaatnya. Dikasih di dinding itu loh teman-teman. Dindingnya itu terkelupas. Jadi untuk menyelamatkan manusia itu sini dan di akhirat ya teman-teman. Jangan khawatir. Misalnya kita itu menstop minuman keras, menstop judi, menstop makan makanan babi, tapi di akhirat kita itu bebas teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau masuk surga itu bebas. Kalian mau minum minuman keras selamanya. Jadi nanti di surga disediakan seperti sungai madu, sungai minum-minuman. Tapi minuman kerasnya itu boleh kita konsumsi ya, sepuas-puasnya, tidak memabukkan. Nah jadi bagi teman-teman yang merasa kok Islam kok melarang minum-minuman keras ya, sedangkan misalnya maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi memang saya merasa Islam itu tidak ada kekurangannya teman-teman. Saya merasa Allah itu memberikan agama itu terbaik. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman misalnya dari Kristen menjadi Islam kok dilarang oleh Allah minuman keras. Kalau teman-teman masuk surga, nanti di akhirat di surga teman-teman bisa minum. Oh gak hanya minum-minuman keras, disediakan sungai itu loh, sungai minuman madu, minuman keras tapi bukan tidak memabukkan dan tidak membahayakan kesehatannya. Jadi di dunia tidak sia-sialah kita di dunia itu direwangi Allah untuk melarang minuman keras. Nah makanan babi juga gitu teman-teman. Misalnya teman-teman dari Kristen menjadi Islam, tapi kan Kristen tidak melarang babi. Nah Islam melarang babi. Tapi di akhirat nanti terserah teman-teman mau makan babi selamanya. Tidak hanya 1000 tahun, 2000 tahun selamanya. Jadi teman-teman itu jangan khawatir kok Islam kok gak boleh gini, gak boleh gini. Akhirat bebas lah, terserah lah gitu ya. Dan akhirat itu selama-lamanya ya. Tapi jika teman-teman misalnya tidak mau Islam tapi sebenarnya ya tujuannya ya untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Karena Islam itu sebenarnya kan agama penyelamat. Dan di akhirat nanti teman-teman jangan khawatir ya. Kalau alasannya kok Islam, aku bisa pas gak Islam boleh minum minuman keras, boleh judi, boleh mabuk gitu ya, boleh makan babi. Islam kok gak melarang, gak boleh. Nah di akhirat jangan khawatir teman-teman, selamanya boleh. Tidak hanya boleh, selama-lamanya. Teman-teman bebas mengambil dari manapun. Jadi jangan khawatir ya soal itu ya. Sepenting kita itu menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, kita akan disediakan surga. Surga itu apapun yang kita minta akan terlaksana. Minum-minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Dan tujuan kita mendakwahi sebenarnya ya, agar menyelamatkan tidak hanya saya, tapi juga orang yang kita dakwahi. Tapi jika memang tidak berkenan ya saya mohon maaf. Tapi selain itu kan tujuan dakwah itu untuk mengajak manusia kepada kebaikan ya. Jadi saya tidak akan berhenti dakwah ya, resiko apapun, karena dakwah itu menyelamatkan diri saya, juga menyelamatkan orang lain gitu loh ya. Jadi mohon maaf kalau saya keras ya, tapi saya tujuannya juga selain menyelamatkan diri saya sendiri, juga menyelamatkan orang yang saya dakwahi. Saya jujur ini teman-teman. Dan teman-teman jangan khawatir misalnya Islam melarang minum-minuman keras, sedangkan agama lain tidak ya.
Jangan khawatir di akhirat nanti kalau masuk surga bebas teman-teman mau minum minuman keras. Dan saya tidak mencela agama lain, tapi saya menegaskan sekali lagi, memang di dalam Al-Quran Allah itu tidak menerima agama selain agama Islam. Itu Allah sudah menegaskan teman-teman. Saya sendiri juga sering kali itu baca Al-Quran. Nah, saya melihat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan Allah itu tidak menerima agama selain agama Islam. Lah, arah protes kepada Allah gimana? Memang Allah sudah seperti itu ya teman. Tapi saya minta maaf jika kata-kata saya menyinggung. Tapi memang Allah itu tidak bisa ditawar dan tidak bisa. Tapi Allah berjanji ya kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan disediakan surga, dan surga itu kekal. Minta apapun kelakon, mau minta minum minuman keras. Saya minta maaf kalau dakwah saya agak keras, tapi saya mohon sekali lagi pada teman-teman, tujuan saya itu selain menyelamatkan diri saya sendiri juga menyelamatkan orang lain. Jadi saya mohon mengerti ya, saya tidak ada tujuan kok buruk. Ya karena Islam itu memang agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi pilihlah Islam teman-teman ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak ada tujuan buruk ya. Jadi pilihlah Islam ya. Tapi jika memang teman-teman tidak mau Islam ya gak apa-apa. Tapi kan sebenarnya tujuan saya itu ya untuk menyelamatkan tidak hanya saya sendiri sebenarnya loh ya. Karena Islam itu agama penyelamat. Saya sendiri melihat di Al-Quran itu ya banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan mengerikan teman-teman. Saya kapan-kapan saya contohkan Al-Quran ya itu firman Allah bukan saya. Saya juga ngeri, tapi bahkan Islam sekalipun juga banyak sekali saya harus berjuang untuk masuk surga. Belum tentu loh Islam masuk surga, iya toh. Ya itu intinya teman-teman. Jadi saya minta maaf kalau dakwah saya keras, tapi saya tidak akan berhenti dakwah karena Islam itu adalah agama penyelamat. Saya tujuannya tidak hanya menyelamatkan saya, tapi tujuan saya menyelamatkan orang lain. Dan kita itu berdakwah itu sampai mati, sampai meninggal. Nabi Muhammad itu pun berdakwah sampai meninggal. Saya juga akan berdakwah sampai meninggal ya. Jadi saya tidak akan berhenti berdakwah apapun yang terjadi. Dan Islam itu tetap agama selamanya, agama penyelamat ya. Di dalam Islam itu ada sholat. Nah, sholat sendiri pun itu kan sehari semalam itu ada 5 kali teman-teman ya. Ya sholat itu kan ada 5 kali dalam sehari ya. Nah itu dan masih banyak ibadah yang lain. Jadi Islam itu adalah agama penyelamat teman-teman. Sekali lagi Islam itu agama yang terbaik, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran ada. Ya harus seneng gak seneng, memang Allah seperti itu. Saya juga tidak bisa mengganggu gugat Allah kok kudu ini. Memang Al-Quran seperti itu. Nanti saya kapan-kapan tak jelaskan Al-Quran ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan ancaman, janji gitu loh ya. Jadi ini bukan kata saya tapi kata Allah ya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Al-Quran sudah seperti itu dan itu bukan perkataan saya. Jadi tujuan dakwah itu selain menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan orang lain, juga menyelamatkan diri saya dan orang lain. Jadi itu pahami. Saya mohon maaf kalau saya keras, tapi memang tujuan saya itu untuk menyelamatkan tidak hanya saya tapi juga orang yang saya dakwai. Jadi saya mohon pahami gitu ya teman-teman. Nah itu ya. Jadi intinya Islam itu adalah agama penyelamat dunia dan akhirat. Jadi ya ini kondisi juga logo sebentar teman-teman. Ini saya syuting itu karena sebentar lagi awal Januari 2003 itu mau itu teman-teman, mau dikontrakkan. Nah ini ya, makanya saya syuting tuh ya karena ya mau dikontrakkan, sudah mau dikontrakkan ini teman-teman. Januari 2023 saya syuting itu ya karena Januari 2023 sudah mau dikontrak itu. Nah, mau dirikan itu loh fisioterapi. Ini gue kenangan maksudnya. Nah ini kondisinya di pagi hari. Nah teman-teman kalau subuh gini, yang kemarin terakhir ya ini ya saya mau saya anukan tentang zikir di malam hari. Apa teman-teman? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta kholaq tani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas ta'atu
abu'u laka binikmati ka wa abu laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini ya. Sebentar saya, karena di sini sudah tidak mau dikontrakkan yo. Saya syuting teman-teman. Sebentar lagi kan mau dikontrakkan. Ya dikirim pagi hari yang bisa kita ucapkan pada waktu subuh dan apa? Asar itu teman-teman. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala bika wa wa'tika mas nata'tu abu'u laka binikmati ka wa abu laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu bisa kita baca pada saat sholat subuh dan sholat asar. Ini zikir yang baik ya teman-teman ya, bisa kita laksanakan sekarang bar subuh itu loh ya teman-teman ya. Nah zikir tadi ya, di samping zikir-zikir yang lain, kalau saya biasanya yang itu. Nah dakwah itu sebenarnya mengajak ke kebaikan ya teman-teman, jadi mohon pahami. Dan Islam itu adalah agama yang menyelamatkan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu intinya ya. Ya cukup sekian dulu ya, ini Jogorogo Ngawi pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.